Bab 869. Kunjungan Tuan Muda Azur. Rui Z sudah tidak bisa berkata-kata, dan dia hampir mati rasa. Selalu ada satu pertanyaan di benaknya. Grey Z, apakah dia benar-benar manusia? Tidak hanya nilai kekuatannya meledak, dia juga sangat tangguh. Tampaknya sampai sekarang, tidak ada yang bisa memaksanya untuk menggunakan kekuatan penuhnya. Tidak ada yang tahu setinggi apa batas Grey Z. Ini saja sudah sangat membuat putus asa. Ditambah sekarang dia juga tahu, bahkan strategi dan visinya jauh melampaui orang biasa. Mereka yang masih ingin merepotkan Grey Z, merepotkan Syam, dan darah Syam, apakah mereka sakit jiwa? Orang macam apa yang cukup tidak beruntung untuk memprovokasi Grey Z? Rui Z juga mulai bersimpati dengan orang-orang ini. Tuan, seseorang dari keluarga Azur ada di sini. Kepala pelayan masuk dan berkata dengan hormat. Xian Z sepertinya telah menduga bahwa seseorang dari keluarga Azur akan datang. Tidak mengherankan, keluarga Azur sudah tidak pernah pergi ke keluarga Z setidaknya selama 10 tahun. Pergi dan tanyakan pada nyonya, orang tuanya akan datang. Jadi dia akan secara alami menyambut mereka. Ya, kepala pelayan menjawab dan pergi untuk memberitahu Ningning Azur. Setelah beberapa saat, suara langkah kaki terdengar sedikit cepat. Paman. Dari kejauhan, sebelum memasuki aula, Kai Azur berteriak keras. Mendengarnya, seperti sudah terlalu lama tidak melihat Xian Z, jadi sulit menyembunyikan kegembiraan di dalam hatinya. Xian Z masih duduk di sana, minum teh dengan tenang, menatap Kai Azur yang sedang berjalan dengan cepat dan mengangguk. Saya akhirnya melihat paman saya. Kai Azur berjalan ke Xian Z dan berteriak dengan hormat. Saya sudah lama tidak melihat paman dan bibi. Saya sangat merindukan kalian. Saya kebetulan berada di dekat sini hari ini, jadi saya datang dan melihat-lihat. Kenapa kamu sungkan? Xian Z tersenyum. Kamu memiliki niat untuk datang menemui kami sangat senang. Bibimu sering membicarakanmu. Sekarang kamu adalah kepala masa depan keluarga Azur, dan masa depan yang bisa diandalkan. Jejak rasa puas terlintas di wajah Kai Azur, tetapi dia segera menyembunyikannya dalam sekejap dan berkata dengan rendah hati. Paman bercanda, saya masih muda, dan masih banyak tempat untuk belajar dari para tetua. Xian Z mengangguk. Duduklah. Kai Azur duduk. Rui Z menuangkan teh untuknya dan berdiri di samping Xian Z. Dari awal sampai akhir, Kai Azur bahkan tidak memandang Rui Z, seolah-olah itu hanya seekor anjing yang dibesarkan oleh Xian Z. Dia tidak minum teh, memandang Xian Z dengan senyum di wajahnya. Paman, bagaimana kesehatan bibiku hari ini? Kai Azur berkata. Aku memikirkan berkunjung beberapa kali, tapi aku tertunda terus. Aku tidak tahu apakah bibiku akan marah padaku. Kenapa dia akan marah padamu? Xian Z menggelengkan kepalanya. Dia punya keponakan yang baik sepertimu, dia lebih bahagia daripada siapapun. Dia tahu bahwa kamu sibuk, jadi meski dia merindukanmu, dia tidak berani mengganggumu. Kalau begitu aku akan bersama bibiku hari ini. Aku bisa meninggalkan yang lain sendirian sekarang. Kai Azur tersenyum. Dia sedang mengobrol dengan Xian Z tentang rutinitas sehari-hari, tapi di dalam hatinya dia sedang memikirkan bagaimana caranya masuk ke topik. Dia datang ke rumah Z hari ini, bukan untuk memperbarui masa lalu. Dia tidak memiliki mood seperti itu, apalagi ide ini. Jika dia mengambil apa yang dia inginkan dari keluarga Z, atau jika dia mengundangnya untuk datang, dia tidak akan datang. Baru-baru ini, ada kekacauan di utara. Aku baru saja kembali dari luar negeri dan mendengarkan ayahku. Kata Kai Azur. Paman,
Bagaimana menurutmu situasinya sekarang? Bagaimana menurutmu? Xian Z menyipitkan matanya. Aku tidak peduli dengan dunia itu, dan ini tidak ada hubungannya denganku. Hati Kai Azur berkilat jijik. Benar saja, dia sama tidak kompetennya saat dia masih muda. Jika bukan karena keluarga Azur, keluarga Z pasti sudah lenyap. Dia tidak akan bisa menjadi keluarga kaya raya. Di matanya, keluarga Z hanya bisa menjadi seperti sekarang ini karena memanfaatkan kekuatan keluarga Azur. Bab 870. Jangan ganggu pamanmu. Namun, masih ada senyuman di wajahnya dan dia tidak mengungkapkan pikiran di dalam hatinya. Paman saya bercanda. Di antara 4 keluarga kaya teratas, hanya keluarga Z dari paman yang baru. Pengaruh keluarga Z pada Pola Utara tidak dapat dijelaskan dalam beberapa kata. Kai Azur menyanjung. Paman terlalu rendah hati. Xian Z tersenyum, dia tidak bisa menjawab ini. Apalagi pujian semacam ini dari generasi muda, dia tidak perlu menerimanya. Kudengar keluarga Z baru-baru ini membuat langkah besar. Mata Kai Azur berbinar, menatap lurus ke arah Xian Z, seolah ingin menelannya hidup-hidup. Benarkah begitu? Kenapa aku tidak mendengarnya? Xian Z menoleh lagi dan melirik ke arah Rui Z. Rui Z, pernahkah kamu mendengarnya? Tuan Azur mungkin mengatakan tentang 2 anjing Alaska yang baru saja Anda beli. Mereka semua adalah ras murni. Xian Z menamparkan kepalanya. Ya, kedua anjing itu sangat menarik. Kamu tahu, saya membeli kedua anjing ini dan mereka difoto oleh wartawan. Mereka memposting saya di berita dan mengatakan itu adalah langkah besar keluarga Z. Itu sangat lucu. Kai Azur membuka mulutnya dan mengutuk Rui Z secara diam-diam di dalam hatinya. Apa yang dia katakan tentang membeli anjing tidak seperti yang dia inginkan. Tetapi Xian Z tidak memberikan kesempatan untuk berbicara sama sekali. Dia berbicara banyak tentang membeli anjing, dan dia hampir tidak dapat menghabiskan pembicaraan tentang memelihara anjing dan mengajak jalan-jalan anjing. Kai Azur hampir tidak sabar. Paman, dia sedikit cemas, sedikit mengernyit. Saya dengar kamu menemukan Grey Z. Dia berkata langsung. Dia mendapat kabar bahwa dia tiba-tiba mengambil grup Lon dari keluarga Lon, dan pria itu bernama Grey Z yang merupakan anak dari Xian Z dan mantan istrinya. 15 tahun yang lalu, anak laki-laki kaya dan terlantar yang diusir dari keluarga Z. Bahkan untuk grup Lon tertutup, beberapa informasi di dalamnya sangat berharga, belum lagi seluruh grup Lon telah dievakuasi oleh Grey Z. Mengenai selusin jaringan industri yang terlibat, semuanya ada di tangan Grey Z. Jika dia bisa mendapatkan bagian darinya, itu akan cukup bagi Kai Azur untuk menstabilkan kekuatannya. Di masa depan, patriark atas dari keluarga Azur, dia juga bisa mengejutkan keluarga. Itu hanya nama yang sama dan nama keluarga yang sama. Xian Z berkata dengan santai. Bagaimana pula jika aku menemukannya? Binatang itu tidak ada hubungannya dengan keluarga Z-ku. Paman, kamu tidak bisa mengatakan itu. Bagaimanapun, darah lebih kental dari air. Kai Azur tersenyum. Belum lagi, sekarang Grey Z telah menguasai Lon Group, hampir setengah dari industri asli. Dia juga ingin mengatakan sesuatu tapi dari kejauhan, Ningning Azur berjalan dengan cepat terlihat sangat senang. Kai Azur, dia berteriak kaget. Benarkah itu kamu? Dia tidak kembali ke rumah Azur berkali-kali setelah dia menikah dengan keluarga Z selama 15 tahun. Belum lagi melihat junior ini, dia sangat merindukannya. Bibi. Kai Azur segera bangkit dan membungkuk pada Ningning Azur. Kai Azur datang menemui Bibi.
Anak ini masih terkekang oleh bibi sendiri. Ningning Azur tidak bisa tidak senang meraih tangan Kai Azur dan melihatnya lagi. Kamu berubah. Ini sedikit berbeda dari masa lalu. Setelah tinggal di luar negeri selama bertahun-tahun, kapan kamu kembali? Kenapa aku tidak tahu? Aku baru saja kembali. Kai Azur berkata. Bibiku tidak berubah, dia masih muda dan cantik. Kamu suka menyanjung orang, ayo berjalan-jalan, pergi ke tempat bibi, dan kita akan mengobrol dengan baik. Ningning Azur menarik Kai Azur untuk pergi. Pamanmu ada urusan, jangan ganggu dia. Bibi, Kai Azur sedikit cemas, dia tidak tertarik untuk mengobrol dengan Ningning Azur, hanya ingin mendapatkan sesuatu dari Xian Z secepatnya. Apa yang dia inginkan harus didapatkannya, kalau tidak dia akan terlambat. Dan jika ada terlalu banyak orang yang melihatnya, dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Bab 871. Kalah lagi. Apalagi sampai saat ini Ningning Azur belum memiliki anak, setiap melihat keponakannya, ia berbicara seharian penuh dan ia menolak untuk membiarkannya pergi. Jika dia membuang waktu di Ningning Azur, dia mungkin juga tidak bisa melakukan sesuatu yang lain. Tapi sekarang, bagaimana dia bisa menolak? Bibimu sangat merindukanmu, jadi bicaralah lebih banyak dengannya. Xian Z tertawa. Kai Azur tidak punya pilihan selain pergi dengan Ningning Azur. Tapi dia berpikir bahwa dia harus menemukan cara untuk mendapatkan sesuatu dari tangan Xian Z secepat mungkin. Melihat Kai Azur enggan dibawa pergi oleh Ningning Azur, Xian Z menyipitkan matanya. Tidak ada apa-apa selain warisan. Dia mendengus. Kai Azur telah berada di luar negeri selama bertahun-tahun, tetapi baru-baru ini dia kembali tiba-tiba. Dan begitu dia kembali, dia datang ke keluarga Z-nya. Jika tidak ada yang direncanakan, Xian Z pasti tidak akan mempercayainya. Aku takut ini mengenai Tuan Muda, kata Rui Z. Dia berpikir, keluarga Azur ini juga tidak tahu apa itu hidup atau mati. Keluarga Azur tidak menaruh perhatian pada keluarga Z-ku. Mereka selalu merasa keluarga Z-ku dapat memiliki hari ini, semuanya diberikan oleh keluarga Azur mereka, ya. Dari mana mereka tahu, generasi sebelumnya keluarga Patriark Azur berhutang pada keluarga Z. Rui Z, orang-orang telah menatap mereka baru-baru ini. Saya kira keluarga Pang dan keluarga Azur sudah sedikit kewalahan. Dia hanya tidak tahu apakah mereka ingin mencuri atau bertarung secara diam-diam pada puluhan industri Lon. Di seluruh dunia, Grey Z tidak mudah untuk dipegang, dan juga tidak mudah untuk diambil. Begitu. Jangan khawatir, Tuan. Rui Z mengangguk. Xian Z bangkit dan kembali ke ruang belajar. Dia tidak ingin melihat Kai Azur. Jadi bersembunyi di ruang kerjanya adalah yang paling berguna. Adapun Grey Z, dia tidak peduli. Daerah selatan pesisir, rumah Syam. Grey Z telah pergi selama sebulan, dan Harvey Syam serta Mei Irawan mengkhawatirkannya. Mereka bahkan berpikir, Syam begitu banyak perkembangan, haruskah menantunya itu bekerja keras di luar untuk melakukan ini? Ketika Grey Z turun dari pesawat, dia menelepon ke rumah, dan Mei Irawan sudah memulai persiapan. Dapatkan lebih banyak makanan favorit Grey Z. Anak ini, setelah bekerja keras selama sebulan di luar, tidak tahu betapa kurusnya dia. Harvey Syam tertekan. Dia menoleh, melihat darah Syam turun, dan buru-buru berkata, Grey Z akan segera pulang, apakah kamu belum siap menjemputnya di pintu? Darah Syam benar-benar sedikit linglung. Dia baru saja menerima berita itu. Grup Lon runtuh dan telah menyatakan bangkrut. Grey Z berkata bahwa Lon Group akan runtuh dengan sendirinya, dan akan runtuh dalam waktu singkat. Dia masih tidak percaya,
dan bertaruh pada Grey Z, mengatakan bahwa jika dia kalah, dia akan. Sekarang, dia benar-benar kalah. Bagaimana ini mungkin? Mustahil bagi raksasa seperti grup Lon untuk melangkah lebih jauh, tetapi juga sangat sulit untuk ingin dihancurkan. Tapi bagaimana Grey Z melakukannya? Dara Sham benar-benar tahu bahwa jika itu tidak dibuat oleh Grey Z, itu sama sekali tidak mungkin. Mendengar Harvey Sham menyebut dirinya untuk kedua kalinya, Dara Sham mengangkat kepalanya dan melirik ke arahnya. Oh, aku tahu bagaimana menjemputnya di pintu. Dia mengerucutkan bibirnya. Bertemu dengan Grey Z di pintu. Ini akan lebih dari sekedar menjemputnya. Taruhan saya kalah bukan hanya ini. Tut, di luar halaman, terdengar suara klakson mobil yang familiar, dan Grey Z tiba. Mei Irawan bergegas keluar dari dapur, menyeka tangannya dengan syal, dan berlari ke pintu bersama Harvey Sham dengan cepat. Di pintu, Dara Sham berdiri di sana, melipat tangan di depannya, dan menyaksikan Grey Z turun dari mobil. Wajahnya tiba-tiba memerah, seolah-olah ada awan mengambang di wajahnya. Selamat datang, suamiku pulang. Dara Sham benar-benar merasa bahwa dengan setiap kata yang dia ucapkan, wajahnya menjadi semakin panas dan merah. Dara sangat merindukanmu. Bab 872. Apa yang mereka cari? Begitu dia selesai berbicara, Mei Irawan dan Harvey Sham yang berdiri di samping tercengang. Mereka semua lupa untuk menyapa Grey Z, dan pada saat yang sama mereka menoleh dan melihat ke arah Dara Sham dengan takjub. Inikah yang dikatakan Dara Sham? Kapan putri mereka menjadi begitu lugas? Ini sangat menggelikan. Seberapa besar kamu merindukanku? Grey Z berjalan ke arah Dara Sham sambil tersenyum, dan menatap matanya. Bisakah kamu memberitahuku? Aku tidak melihatmu dalam sehari, seperti 3 musim gugur. Dara Sham benar-benar merasa wajahnya akan menjadi terbakar. Grey Z, bajingan ini, masih menggoda dirinya. Tapi, bukankah dia baru saja kalah taruhan? Terima kasih istriku, aku juga sangat merindukanmu. Aku tidak dapat menemukan posisi yang nyaman untuk tidur di luar akhir-akhir ini, karena aku tidak memelukmu. Harvey Sham dan Mei Irawan merasa bahwa mereka sedikit berlebihan karena mereka ikut keluar. Pasangan muda itu berbicara dengan manis. Mereka merasa gigi mereka hampir hilang. Ikanku. Sepertinya terbakar. Wajah Mei Irawan memerah. Melihat Harvey Sham masih terlihat berdiri gagah, mengulurkan tangannya untuk memutar pinggangnya dan memelintirnya. Sudah tua, kamu masih ingin belajar romantis. Ikuti saya masuk. Saat dia berkata, dia memutar telinga Harvey Sham dan memasuki ruangan. Brother Zen di dalam mobil tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah. Bilang saja ke kakak iparku, jika Lon Group tidak bangkrut, akan ada hantu. Setelah berbicara, dia langsung memutar bagian depan mobil dan kabur. Di pintu, Dara Sham tidak bisa menahannya lagi, mengulurkan tangannya untuk menepuk dada Grey Z. Salah kamu. Ini terlalu kaku. Ibu dan mereka akan menertawakan kita. Wajahnya sudah merah sampai pangkal lehernya, dan dia tidak percaya bahwa kata-kata yang begitu kaku tadi keluar dari mulutnya. Grey Z memeluknya. Jelas dia melihatnya beberapa hari yang lalu, tetapi sekarang masih merasa bahwa dia sangat merindukannya. Apa yang benar-benar ingin dikatakan Dara Sham, dia tidak bisa mengatakan apa-apa pada saat ini, kecuali untuk merasakan suhu tubuh Grey Z, merasakan napasnya, dan detak jantungnya semakin cepat. Dia mengulurkan tangannya untuk memeluk pinggang Grey Z. Apa yang baru saja saya katakan bukan karena saya kalah taruhan. Katanya lembut, itu semua hati saya yang sebenarnya.
Suamiku, saya sangat merindukanmu. Saya juga merindukanmu. Grey Z memeluk lebih erat. Dia tidak sabar untuk pergi kemanapun dia pergi, dan membawa darah Syam ke sisinya, untuk dapat melihatnya kapanpun dan dimanapun, memegang tangannya dan memeluknya kapanpun dan dimanapun. Keduanya berpelukan begitu erat, seolah mereka tidak mau melepaskannya. Tampaknya untuk menebus beberapa pelukan yang hilang selama beberapa hari. Di dalam rumah terdengar suara batuk. Uhuk-uhuk. Jangan lama-lama, masih ada orang yang belum menikah. Jika melihatmu menunjukkan kasih sayang seperti itu, masih bisakah dia tidur di malam hari? Itu suara Sans Daniel. Darah Syam benar-benar tersipu, tetapi tidak melepaskan tangannya, menoleh untuk melihat Sans Daniel yang tidak melihat mereka, dan mata Livia Daniel sedikit merah, tapi wajahnya lebih merah. Ayo masuk ke rumah. Grey Z tidak terlalu peduli, tertawa, dan meraih tangan darah Syam ke dalam rumah, dan menolak untuk melepaskannya sejenak. Pada waktu bersamaan, Butler Zuko telah memperoleh semua data dan materi yang dibawa kembali oleh Grey Z, dan dia hanya menelitinya kurang dari 1 jam. Dia tampaknya dikejutkan oleh sengatan listrik, dan wajahnya terkejut. Hebat! Dia berseru. Grup Lon ini, di permukaan, adalah perusahaan grup yang melibatkan lebih dari selusin industri, tetapi kenyataannya, itu adalah jaringan intelijen yang sangat besar dengan jangkauan yang terlalu luas. Dia semakin takut melihatnya, matanya berkedip. Apa yang mereka cari?